Yeah, you want to get shit done, you got to get it done yourself. Holy shit! Halo teman-teman, kembali lagi di channel Film Plot Project. Kali ini kita akan menyusuri sebuah film karya Antoine Fuqua berjudul Training Day. Film ini memiliki premis yang menarik soal idealisme dan realitas antara cita-cita dan kenyataan yang dituangkan ke dalam kisah polisi muda bernama Jake dan polisi senior bernama Alonzo. Keduanya bekerja di Departemen Penanganan Narkotika, sebuah divisi yang akan berurusan dengan para geng dan mafia besar, yang mana keduanya memiliki sikap yang sangat berbeda. Dan inilah dia Training Day. Jake, seorang lelaki sederhana yang baru masuk di kepolisian, menemui seniornya di sebuah kafe. Ini adalah hari pertama bagi Jake melakukan tugas percobaan di Departemen Narkotika. Oleh karenanya, Alonzo akan mengajaknya berkeliling. Di hari pertamanya ini, Jake akan menemui banyak fakta yang akan mengejutkannya. Di dalam perjalanan, Alonzo mempersilahkan Jake untuk mundur seandainya tidak kuat bertugas di Departemen Narkotika. Namun, Jake berkata dengan yakin bahwa tujuannya memanglah untuk mengabdi terhadap masyarakat. Tempat pertama yang mereka kunjungi adalah tempat di mana transaksi narkoba biasa terjadi. Dari dalam mobil, Alonzo memperlihatkan kepada Jake bagaimana narkoba berpindah tangan dengan cepat. The Brady Bunch grabbing glass. I'm gonna take the front, you take the back. Run, baby, run. That's right. Keduanya pun segera mengejar mobil si pembeli dan menyita barangnya. Put your hands on your chest. Marijuana, give it to me. Give it to me. Give it to me. Okay. Alonzo berkata bahwa seorang polisi narkotika harus menguasai bidangnya. Oleh karenanya, ia memerintah Jake untuk menghisap narkotika yang baru mereka tangkap. Tentu Jake tidak mau. Alonzo segera menghentikan mobilnya dan memintanya keluar. I don't want you in my unit. I don't want you in my division. Get the fuck out my car. Go back to the valley, rookie. You want me to smoke it? I'll smoke it. Jake pun terpaksa menghisapnya. Akibat pengaruh narkotika tersebut, pandangan Jake menjadi tidak normal. Tempat kedua yang mereka kunjungi adalah rumah teman Alonzo bernama Roger, yang sebenarnya adalah juga seorang bandar besar. Namun Alonzo dan Roger tampak sangat akrab meski memiliki profesi yang berlawanan. Alonzo dan Jake kembali berada dalam mobil. Tiba-tiba sekilas Jake melihat kekerasan di sebuah gang. Jake segera turun untuk menghentikan mereka yang hendak memperkosa seorang gadis. Perkelahian tak dapat dihindarkan. Setelah Jake berhasil membekuk mereka, Alonzo malah menyuruh gadis itu pergi tanpa persaksian, sehingga penjahat-penjahat itu tak bisa ditahan. Jake tidak mengerti atas tindakan seniornya tersebut. Sebelum pergi, Jake menemukan dompet si gadis yang tertinggal. Di dalam mobil, Alonzo menjelaskan bahwa tugas Departemen Narkotika adalah menangkap bandar besar, bukan penjahat jalanan. Professional anglers, okay? We go after the big fish. I want justice. Is that not justice? Let the animals wipe themselves out. God willing. Selanjutnya, Jake dan Alonzo berpura-pura hendak membeli narkoba kepada seorang penjual disabilitas. Namun, orang itu segera menyadari bahwa mereka adalah polisi. Ia pun segera mendorong kursi rodanya untuk lari. Jake dengan mudah dapat mengejarnya yang hendak bersembunyi ke dalam sebuah toko. Alonzo memasukkan pulpen ke tenggorokannya untuk membuatnya muntah. Dan benar saja, beberapa kokain keluar dari tenggorokannya. Darinya mereka mendapat informasi tentang atasannya bernama Sandman yang kini sedang dipenjara. Dari sana mereka pergi ke rumah Sandman di sebuah kompleks geng. Dengan surat perintah palsu, mereka menggeledah rumah tersebut. Alonzo mencari barang bukti dan menyembunyikan sesuatu di balik bajunya. Setelahnya, Alonzo mengajak Jake pergi. Istri Sandman menyadari bahwa uangnya telah dicuri. Para anggota geng pun menembaki mereka. Untungnya mereka berhasil kabur.
Jake sangat tidak terima atas apa yang Alonzo lakukan. Alonzo kembali memperingatkannya untuk keluar dari unitnya jika ia tak mau menurut. Jake hanya bisa diam dan bersabar. Get your ink. Go give him a hand. You gotta decide whether you're a wolf or a sheep. Keduanya kemudian pergi ke sebuah tempat berbahaya yang dikenal dengan nama Jungle, yakni markas geng Damu, yang ternyata istri dan anak Alonzo tinggal di sana. Dari sana, Alonzo mengajak Jake ke sebuah kafe untuk menemui para pejabat kepolisian. Mereka mengkhawatirkan Alonzo yang punya masalah dengan mafia Rusia yang mengancam untuk membunuhnya. Heard you had an expensive weekend in Vegas. How did you ever screw up so bad? Nothing. They'll whack you. You ought to hop a jet out of here. The Russians don't care if you have a badge. It's an easy fix. How? Keduanya kembali berangkat ke sebuah tempat perjanjian. Alonzo menemui anak buahnya yang membawakannya surat perintah penangkapan yang telah ia beli dari pejabat kepolisian. Let's suit up, ladies. Time to punch in. Dengan jaket anti peluru, mereka mengepung rumah Roger yang baru tadi pagi Alonzo temui. Had lunch with the wise men today. They said you gotta render under Caesar. Nothing I can do about it, you know. They're making me do it. I'm just a lowly civil servant. Mereka lantas menggali tanah di dapur Roger yang berisi peti penuh uang. Alonzo segera membagi-bagikan uang tersebut dan langsung menembak Roger. You wanna get shit done, you gotta get it done yourself. Jake sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. Mereka kemudian membuat skenario agar terlihat seakan-akan terjadi baku tembak antara polisi dan tersangka, dan menyuruh Jake untuk memberi kesaksian bahwa dialah yang telah menembak Roger. Namun kali ini Jake tak mau lagi berkompromi dengan kejahatan Alonzo. That is the second time you pointed a gun at me. There will not be a third. You can't pull this shit on me, man. I didn't sign up for this. Use your ears and you hear me, Jake. Sometimes we gotta take this shit all away. It's not like we do this every day. I'm smoking PCP all day, haven't you? Huh? Remember? Pada akhirnya, Jake tetap tak bisa berbuat apa-apa karena ia telah dijebak mengonsumsi narkoba yang mana Alonzo bisa kapan saja melaporkannya. Di dalam mobil, Alonzo kembali berusaha menenangkan Jake. Ia berkata bahwa Roger pantas dibunuh karena ia adalah bandar narkoba terbesar di sana. Sore hari pun menjelang. Alonzo membawa Jake ke rumah temannya yang dijaga ketat oleh para geng. Sesampainya di dalam, Alonzo meminta Jake menunggu di sana sebentar. Namun sekian lama Alonzo tak kunjung keluar. Ketika melihat keluar jendela, ternyata mobil Alonzo telah tiada. Smiley mendudukkan Jake di kursi dan menjelaskan bahwa malam ini adalah malam terakhir Alonzo untuk melunasi hutangnya terhadap mafia Rusia yang siap membunuhnya. Itulah kenapa Alonzo membunuh dan merampok uang Roger. Now, Alonzo, he's into the Russians for $1 million. They gave Alonzo till tonight to pay up. Akhirnya Jake berusaha melawan untuk kabur, namun sebuah botol menghantam kepalanya. Mereka menyeret Jake ke kamar mandi dan bersiap untuk membunuhnya. Di saku belakang Jake, mereka menemukan dompet si gadis yang tadi pagi telah ia selamatkan, yang ternyata adalah sepupu Smiley. Smiley segera menghubungi sepupunya tersebut yang membenarkan apa yang telah dilakukan oleh Jake. Berkat hal tersebut, Jake lantas dibebaskan. Sendirian di dalam bis, Jake mengkokang pistolnya. Ia akan pergi ke rumah Alonzo. Lewat jendela, diam-diam Jake meminta anak Alonzo membukakan pintu dan menyuruhnya bersembunyi. Jake mendobrak pintu kamar Alonzo dan tanpa kompromi memerintah Alonzo untuk menyerahkan senjata dan uangnya. Namun tiba-tiba Alonzo melemparkan rokoknya ke wajah Jake dan menembaknya lewat kolong ranjang. Jake berhasil menghindar dan bersembunyi di dapur. Keduanya saling balas tembakan. Alonzo akhirnya keluar lewat jendela. Jake berusaha mengejarnya.
Hampir saja terjatuh, Jake lantas dihajar tanpa belas kasihan. Setelahnya, Alonzo segera mengambil uangnya dan menghidupkan mobilnya. Baru saja akan berangkat, Jake tiba-tiba menjatuhkan diri ke kaca depan. Alonzo berusaha menjatuhkannya dengan menabrak-nabrakkan mobilnya. Namun, Jake bertahan. Malah kepala Alonzo terbentur ke depan. Jake bangkit dan menyeret Alonzo keluar dari mobilnya. Para anggota geng pun terbangun dari tidurnya. I'm not like you. That's good, Jake. I'm glad you had it. Alonzo menyuruh Jake untuk menembaknya. Namun Jake hanya diam saja. Bond, si ketua geng, kemudian meletakkan pistolnya di aspal. Alonzo yang tahu bahwa Jake tidak pernah berani untuk menembak siapapun, lantas hendak mengambil pistol Bond. Akhirnya Jake menembak bokong Alonzo untuk menghentikannya. Alonzo berteriak kesakitan. Jake lantas merampas kalung polisi yang dipakai Alonzo. Bond maju mendekati mereka dan mendodongkan pistolnya ke arah Alonzo. Jake pun pergi dengan barang bukti berupa satu tas penuh uang. Beberapa saat kemudian, Alonzo yang bermobil sendirian di jalan tiba-tiba dihadang. Sekelompok orang lantas menembaki mobilnya. Alonzo keluar dengan sekarat, yang lantas kembali ditembaki hingga meninggal. Film selesai. Demikian dari saya, semoga bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.